Tadi waktu salaman dengan Pak Presiden tentunya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di Kalimantan Timur. Dan dalam pertemuan tadi Pak Presiden juga kulonun atau permisi akan meninjau langsung ibu kota negara yang merupakan rencana titik ibu kota di Kecamatan Sepaku. Kemudian juga banyak memberikan semangat dan harapan kepada Kalimantan Timur, khususnya dengan adanya ibu kota tentu akan memberikan dampak yang positif ya, khususnya dalam perkembangan perekonomian. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur sangat menyambut dan sangat mendukung dengan perpindahan. Justru kami mengharapkan lebih cepat lebih bagus untuk perpindahan penduduk. Sehubungan dengan perpindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur, tentunya kami mengharapkan kepada Bapak Presiden, khusus pemerintah, agar masyarakat yang ada di Kalimantan Timur bisa lebih sejahtera. Dengan caranya, mungkin diberikan kesempatan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, memberikan kesempatan untuk pelatihan supaya dalam pembangunan nanti masyarakat Kalimantan Timur bisa bersaing dengan masyarakat yang datang dari luar sehingga bisa berpacu dalam pekerjaan. Penduduk kita sekarang ini 267 juta. 56% itu ada di Jawa. Di Jawa itu kurang lebih 149 juta itu ada di Jawa. PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta, sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semakin padat karena penduduknya datang dari seluruh penjuru tanah air. Oleh sebab itu proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi, sebuah perhitungan yang panjang, dan setelah data-data disampaikan kepada saya, kemudian kita putuskan pindahnya ke Kalimantan Timur, khususnya di Pasir Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara. Kami sangat senang dengan bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden. Ini kesempatan yang sangat berharga, kami bisa mendengar secara langsung apa yang Bapak Presiden sudah sampaikan berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Nah, satu gambaran yang kami dapatkan tadi adalah Bapak Presiden sudah menyiapkan pembangunan berdasarkan klaster-klaster itu. Nah, satu yang kami usulkan terutama dari masyarakat Dayak, terutama untuk nuansanya nanti itu paling tidak ada nuansa-nuansa etniknya, walaupun secara umum masyarakat Balikpapan ini heterogen. Ya, itu yang kami sangat apresiasi. Kemudian yang kedua tentang penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan. Itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Bahkan tadi dikatakan oleh beliau akan lagi menanam pohon-pohon untuk menata dengan baik ibu kota itu. Dari 410.000 hektar yang kita pakai untuk ibu kota, intinya itu hanya kurang lebih 4.000. Yang lainnya apa? Memang yang lainnya akan tetap dikonservasi dalam bentuk hutan-hutan. Kemudian yang kedua, selain ada klaster pemerintahan, nanti juga ada klaster besarnya adalah klaster pemerintahan, klaster pendidikan, klaster kesehatan, artinya di rumah sakit, dan klaster riset dan inovasi. Jadi tidak ada yang namanya pindah ibu kota, nanti di ibu kota ada pabriknya seperti kanan kiri Jakarta, itu tidak ada. Kami sangat senang tadi bisa bertemu dengan Pak Presiden, berbicara langsung tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ya, sebagai warga Dayak kami menyambut baik, dan beberapa sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan komentar. Namun saya sebagai warga Dayak, ya, kami berharap dengan adanya pemindahan ibu kota ini
Nanti kan ada pembangunan dan sebagainya, ya kami minta supaya warga setempat bisa dilibatkan lah di dalam kegiatan pembangunan.